selamat malam Caca semua dimanapun kalian berada. Oke, malam hari ini kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan tamu. Sebelumnya masih bersama saya, host dan co-host saya, Kak Ikna. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentunya teman-teman Madiun dan sekitarnya tidak asing lagi. Nah, siapa itu Mas Zaza? Nah, ada Bang Rudy Elkel. Siapa Bang Rudy Elkel? Nanti saya kasih tahu setelah ini. Oke. Nah, Bang Rudy Elkel adalah di depan saya. Mantap. Halo Bang Rudy, gimana ini kabarnya ini? Ya, puji Tuhan kabarnya baik. Baik. Baik selalu. Luar biasa Bang Rudy. Lama kita nggak jumpa ya. Sudah lama. Sekali berjumpa ini langsung di studio baru kita ini Bang. Nah, Betul, ini, betul. Jadi Bang Rudy ini perdana langsung ngenyari cara Jawa nih. Ngerayan studio baru. Siap. Dari Matras Production. Betul. Sebelumnya kita agak vakum sedikit gitu. Nah, akhirnya langsung kita hajar ke Bang Rudy. Langsung gas. Oke. Wow. Oke, teman-teman Cacah Matras dimanapun kalian berada, malam hari ini kita akan membahas tentang sosok Bang Rudy Elkel. Siapa Bang Rudy? Kita tanyakan langsung. Biar langsung bercerita. Oke, Bang Rudy boleh dong say hello buat Cacah Matras dimanapun Oke. teman-teman Cacah Matras berada ini. Selamat malam semuanya yang luar biasa buat teman-teman semuanya dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Saya sangat bangga sekali ada di podcast Matras Production ya. Betul. Wah, sungguh luar biasa. Saya sangat bangga sekali Oke. ada di tempat ini. Apalagi saya melihat Bang Rudy ini tidak asing dan tidak bukan juga mengikuti banyak-banyak organisasi juga ya Bang ya. Betul. Apa aja Bang sebutkan Bang? Satu itu di KNPI. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia. Oke. Dua. Sapma Pemuda Pancasila. Oh, nasi rendang. Nasi rendang. Lah biasa kan lagi rame itu toh Bang di Ya, Jakarta. betul. Sebetulnya kan nggak kayak gitu ya. Enggak organisasi seperti ya. itu, Oke. betul. Ketiga, 234 SC. 234 SC. Kita Solidaritas tergabung itu. Community. Betul. Oke, yang keempat? Keempat itu ada Yakuza Menege. Wah, itu yang lagi viral-viralnya itu. Yang kelima? Ada Crossline Wah, Madiun. itu yang kita bahas nanti itu Bang Siap. ya. Ada lagi Bang, keenam? Keenam itu ada di Tidar, Tidar, ada di Gekraf, Gekraf, apa lagi? apalagi ada di Gus Durian. Gus Durian, genepi 10 aja sekalian Bang. 9, Satu komplit loh. Apa ya? Lupa saking banyaknya organisasi. Tani Merdeka. Tani Merdeka. Oke. Terus apa lagi yang terakhir? Apalagi ya? Dan mungkin itu ya, 9 itu ya. Cuma 9 aja? 9. Mungkin Oke. ada lebih banyak Mas. Banyak sebenarnya. banget, Pasti. Ya, ada di komunitas Kristen juga. Saya beliau ini pengacara. Pengangguran banyak acara. Salah ya Bang ya? Enggak. Pengusaha ya Bang? Pengusaha semua diusahakan. Oke. Semua diusahakan. Harus itu Bang. Iya. Apapun diusahakan. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal Bang Rudy nih, Bang Rudy ini tidak asing saya. Untuk wajah-wajahnya aslinya bukan kelahiran dari Jawa Timur apalagi Madiun ya Bang? Bukan, Sebetulnya. bukan. Boleh dijelaskan Bang kelahiran dari mana Bang? Jadi kelahiran saya dari Maluku Tenggara, dari Kepulauan Kei. Oke. Kepulauan K. Ya. Yang terkenal dengan yang lagi rame yang di penjara itu ya John K itu ya? Ya, John Kei itu itu marga ya, masih saudara? kakak sepupu. Oh. Masih kakak sepupu sama John Kei. Wah, Gitu. terkenal juga ini Bang Rudy. Luar biasa. Saya orang timur-timur sana, garang-garang nih. Jadi kayak Bang Rudy nih di jalan orang lihat pasti wah, ini preman Mukanya sangar, nih. tapi hatinya nggak seperti. Hatinya Hello Kitty. Hatinya baik. Hatinya baik. First impression nih dari orang-orang biasanya kalau ketemu Bang Elkel tuh dengan wajah sangarnya, dengan tampilan yang wah gitu. Nah kira-kira gimana nih? Ada cerita istimewa atau apa gitu yang wah aku ketemu Bang Elkel pertama tuh wedi, takut Oh ya, ya itu biasanya. Kayak mana ada. tuh? Biasanya tuh orang pertama kali kalau lihat saya pasti dikira debt collector. Walah. Oh. Tukang tagih duit, tukang tagih tarik motor ya, ya kan? pasti mukanya sangar. Nah, itu yang kedua. Terus orang timur. Nah, pasti
Ya kalau saya menilai ya memang saya orang timur. Kalau orang timur kan makanan kesukaan atau makanan Khas. favorit khas di Maluku itu kan papeda. Oh, Iya. papeda. Kuahnya kuah kuning, tapi di sini enggak, kuahnya kuah rawon. Soalnya saya Jawanya medok banget. Papeda kuah rawon. Kuah rawon. Anu ya, lokal pret, Jawir Iya. pret. Jadi seperti itu. Jadi mereka kalau ketemu saya pertama kali pasti tatapannya mereka sangar, debt collector, tukang tagih itu orang timur. Orang timur. Padahal kalau saya kenal ya, Hello Kitty banget ini Bang Rudi ini. Betul, betul. Bang, ini keseharian hari-harinya apa aja Bang sekarang nih? Sama cerita tadi kan belum diceritakan, selain itu tadi orang takut tadi. Ya sehari-hari memang saya banyak sibuk dalam dunia pelayanan ya. Pelayanan, apalagi saya punya tempat namanya Pondok Pemulihan, Betul. di mana saya harus menampung anak-anak jalanan, dibimbing, dibina untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sama seperti saya dulu. Oh lah, itu ceritanya awal mula Bang Rudi bisa sampai seperti sekarang ini. Boleh diceritakan Ya, dari awal dong. Jadi gini, dulu sebelum menjadi seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, kehidupan saya di jalanan. Jadi anak pang ya, jalanan. Pasti teman-teman yang mungkin kelahiran di atas berapa ya, 90-an tuh pasti kenal saya semua pasti. Oke, disclaimer ini nih abang yang nggak pernah pulang ke rumah ya ini Iya, Bang nggak ya. pernah pulang Hidupnya ke rumah, di jalanan ya. Di jalanan, nggak pernah mandi, Usus. makan di sampah, Nyampah. mabuk, ya Nyetrit. kalau nggak punya duit, ya untuk beli rokok itu ya apa? Ngamen. Puntung-puntung, Oh, sisa-sisa. sisa-sisa puntung di jalanan tuh diambil, Kalau bahasa pangnya dulu nyampah itu benar ya. nyampah. Terus habis itu makan di sampah juga udah pernah. Terus kalau nggak punya duit beli arak, autan campur kopi, Waduh. seperti itu. Itu di tahun berapa Bang kira-kira itu? Awal mula itu. Itu di tahun sekitar 2005, 2006, karena 2007 saya pulang Timur. ke timur. Wah, itu saya masih sekolah itu, masih jadi anak-anak itu. Jadi kehidupan di jalanan itu waktu saya dulu memang liar. Ngamen biasanya di perempatan Klegen waktu itu ya. Ngamen di perempatan Klegen, kehidupannya seperti itu. Ngamen dapat uang buat Mabuk. minuman, buat beli obat, pil segala macam. Ya, buat itu aja. Kalau untuk makan itu jarang sih. Kita lebih ke situ. Makanya kan dulu waktu kehidupan saya di jalan itu badan saya tidak seperti ini, kurus. Oh, seperti contohnya fotonya nanti kita tampilkan Kita di tampilnya. bawah ini ya. Betul, seperti itu. Jadi ketika kerinduan untuk mau bertobat itu sebenarnya sudah ada, cuma waktu itu memang tidak ada yang Mendukung. Membimbing. mengarahkan, membimbing. Oke, dulu fashionnya itu pang banget ya Bang, banyak tindik-tindik di Wah, muka. full. Terus pakaiannya tuh khas kayak gini kan ciri khas Ya, anak pang dulu ya Bang ya. Betul. Karena makanya saya kemana-mana itu kalau saya pelayanan di luar kota, luar pulau, bahkan diundang di podcast di stasiun TV nasional, saya selalu pakai penampilan seperti ini. Ciri khas lah Ciri ya. khas. Oh, saya dulu seperti ini tapi Ya, saya bisa berubah gitu. supaya orang tidak memandang bahwa punk itu anarkis, Kriminal. Itu hanya segelintir oknum saja seperti itu. Gitu. Jadi kehidupan di jalanan seperti itu kacau lah, rusak. Mulai dari sekolah saya sudah nakal segala macam. Nah, akhirnya tahun 2007 saya waktu itu pulang ke Papua. Oke. Jadi waktu ngamen di bis itu, jadi kakak saya telepon, kamu mau pulang enggak? Oh mau, tapi di Papua. Wah, itu ada KKB Mas Yan posisi ya. Ya Sudah pasti. perang-perangan itu ya. Sudah Waduh. ada. Waktu itu mas sudah ada. waktu Hati-hati loh Bang, tembak selesai dor ya kan. Terus akhirnya tahun 2007 Pulang. saya pulang ke Papua waktu itu sama adik, naik kapal, sampailah kita ke Sorong, perjalanan sekitar 5 hari lah. 5 hari di kapal. Di kapal ya, dari Surabaya langsung ke Sorong, Papua. Oh, jalur laut. Jalur laut ya. Bayar nggak itu tiket?
Dibelikan tiket berarti? Tidak bayar, Nggak bayar? tidak bayar. Kok iso, Bang? Berarti penyusup posisinya waktu itu ya? Apakah karena ngamen di kapal apa piye? Waktu itu memang saya pikir kakak ipar saya itu mau belikan saya tiket, ternyata tidak ada uang. Biasanya numpang pickup truk sembunyi-sembunyi Iya, gitu kan ya? betul. Tapi itu salah satu mujizat Tuhan pertama ya. Padahal di Surabaya itu begitu ketat pelabuhan. Penjagaannya. Iya. Betul, betul. Tapi saya bisa lolos sampai ke atas. Itu. Terus akhirnya ketika kapal itu mulai berjalan menuju ke Makassar, ada namanya pemeriksaan tiket. Iya. Nah itu saya nggak punya tiket. Jadi gitar, HP itu disita. Akhirnya saya nggak terima kan. Saya ambil peso waktu itu di deck itu, di kamar itu. Terus kakak ipar bilang saya, buat apa? Buat nusuk sapamnya, saya bilang gitu. Loh jangan. Hampir kriminal itu Hampir kan kriminal di atas kapal. Tapi kakak saya bilang, jangan, nanti di Sorong pasti ada gantinya. Nah di situ kakak ipar saya banyak ngobrol dengan saya. Tapi saya bilang sama dia, saya ke Sorong ini punya satu tujuan. Apa? Saya mau bunuh mama kandung saya. Oh, kenapa? Punya pemikiran seperti itu. Ada luka batin apa? Ada luka batin, ada kepahitan dulu dengan orang tua. Karena dulu kecil saya dibanting waktu dia ada di Maluku. Jadi leher saya seperti ini dulu ya, patah. Ya. Terus akhirnya dibawa ke Madiun sama bapak saya, dititipkan sama om saya di sini. Sampai di sini dibawa ke dukun pijet bayi waktu itu. Oke. Oh iya. Nah, Sempet terus kurus habis kan dulu Iya. ya Bang foto ya? kurus sekali, terus akhirnya bisa normal kembali. Puji Tuhan, ketika sampai di Sorong, sebelum saya ketemu sama mama saya ikut di salah satu tempat namanya itu Bengkel Manusia Bengkel Mana manusia. itu? di Sorong. Di Sorong. Itu salah satu punya gereja punya kayak di sini kayak punya saya Pondok Pemulihan ya. Oke. Di satu gereja itu punya namanya Bengkel Manusia, itu orang rusak semua dari berbagai macam suku daerah di situ semua. Nah disitulah mulai saya memberanikan diri untuk mau bertobat. Berubah, dapat Berubah. mukjizat itu nyata. Ya, meninggalkan semua segala yang buruk, kepahitan, dendam. Saya minta ampun sama Tuhan, sudah banyak yang saya lakukan ketika saya ada di dunia jalanan, berantem, mukul orang. Dan pernah katanya membunuh apa Bang? Nyamuk. Oh, pantas saya kemarin dengar, Bang Rudi itu dulu pernah membunuh loh. Makanya saya tanyakan membunuh apa dulu ini ya kan. Ternyata membunuh nyamuk. Saya juga Nyamuk. bisa Pak, nyamuk banyak ini. Sini ya kan. Ya banyak kejahatan yang pernah saya lakukan, mencuri segala macam. Sempat curi uang gereja waktu itu. Dari situlah saya mulai mau bertobat. Kan kalau di jalanan itu kan Keras ya seks, kehidupan ya. seks bebas lah. Ya. Jalan kehidupan liar di jalanan. Nah itu yang sudah pernah saya lakukan. Makanya saya punya satu kerinduan untuk saya mau berubah. Mau berubah. Capek Betul. dengan kehidupan seperti itu, capek banget. Saya mau berubah, dan waktu itu saya masuk salah satu gereja di sana. Ketika orang lagi memuji Tuhan, tepuk-tepuk tangan, Iya. saya malah nangis. Saya berpikir gini, saya ini anak jalanan, gak takut sama siapa-siapa. Masuk gereja dengar lagu pujian, orang nyanyi lagu rohani, saya nangis. Lagu apa tuh? Yang bener-bener ke gitu. Kerasa. Bapak sentuh hatiku. Oh, Bapak sentuh hatiku. Kalau itu saya nggak paham Bang. Wah, lagu itu yang membuat saya nangis sama satu lagu, siapakah aku ini Tuhan. Waduh, itu Wah. saya hancur. Saya Terenyuh sampai nangis, hati paling dalam ya? Ya, nangis di situ saya. Sampai kakak saya tanya, kamu Kenapa? kok nangis? Nangis. Saya nggak tahu, tiba-tiba nangis gitu. Nah, dari situ saya memberikan diri saya untuk Tuhan. Udah, saya mau melayani Tuhan, saya sudah capek dengan hal-hal dunia. Saya mau serahkan hidup saya untuk Tuhan. Sampai akhirnya saya sekolah teologi di Sorong sampai selesai. Selesai. Ih, Keren. mantap. Itu. Terus dari Sorong akhirnya balik ke Madiun lagi. Enggak, dari Sorong itu saya disuruh membuka satu gereja. Oh, pengabdian dulu berarti ya? Pengabdian dulu. Saya membuka satu gereja di Kepulauan Aru, Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Iya, Iya. Oke. di Dobo namanya, daerah Dobo. Daerah pulau kecil itu. Madiun masih besar. Itu pulaunya kecil sekali.
Nah dari situ saya mulai pelayanan, buka gereja, terus sempat saya KKR ke luar pulau, ke Sulawesi, ke Palu, ke Poso, jadi KKR Mujizat Kesembuhan. Nah dari situ saya ketemu dengan salah satu teman saya, seorang pendeta. Dia bilang begini, Pak Rudi punya tempat bukan di Maluku, tapi Tuhan siapkan tempat yang lebih besar. Nah itu pernyataan yang pertama yang saya dapat dari teman saya. Akhirnya setelah saya ada di sana lama, terus saya pulang ke Maluku. Di situ waktu itu ada satu KKR ya, kebangunan kebangkitan rohani. KKR, pembicaranya itu Ibu Siti Muslika dari Surabaya. Itu beliau KKR di atas panggung yang besar, banyak jemaat yang hadir waktu itu. Entah kenapa beliau tiba-tiba tuh tunjuk saya dari atas Spontan panggung. langsung menunjuk, Bang. Nak, kamu nak, doamu dijawab Tuhan nak. Ada sinar putih masuk tubuhmu nak. Tadi gitu kan waktu itu saya bingung, ini apa? Terus selesai acara kebaktian itu saya datangi beliau. Saya tanya, terus beliau bilang, tempatmu bukan di sini nak, tempatmu nanti di Madiun. Langsung Tuhan, sebut itu? langsung. Nanti Tuhan akan promosikan kamu di Madiun. Nah akhirnya saya, gimana ya caranya pulang Madiun? Saya berdoa dulu, saya berpuasa, saya tanya Tuhan, gimana Tuhan? Akhirnya saya ada damai sejahtera di hati saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Madiun waktu itu. Tahun 2013 saya pulang Madiun. Oke, itu sudah mulai pelayanan di Madiun lah ya, pada saat itu. Di Madiun belum. Oh belum, Mas ya. Belum pelayanan. Berproses Mas Yan ya. Masih berproses. Masih cari-cari gereja mana yang mau bisa nerima saya. Jadi posisi waktu sampai Madiun itu untuk organisasi Crossland sendiri yang didirikan Bang Rudi belum ada? Belum ada, itu belum ada. Tahun 2013 itu akhirnya saya berdoa puasa lagi, tanya Tuhan, Tuhan saya ada di gereja mana ini? Nah, akhirnya Tuhan tunjukkan gereja itu dan akhirnya saya bekerja di tempat itu, pelayanan di situ dan sampai saya menjangkau teman-temannya ada di jalanan, sampai akhirnya saya membangun rumah singgah akhirnya. Pondok pemulihan, itu tadi. Nah, Bang Rudi saya mau tanya nih, ketika mungkin ya kalau saya kan di ya mungkin semua agama kan berbeda, tapi kita sama tetap satu dalam artian seperti itu, tidak ada yang harus dibeda-bedakan. Nah, menurut pertanyaan saya pada Bang Rudi, apalagi Bang Rudi sebagai pendeta, waktu di gereja nih mungkin orang melihat Bang Rudi kayak seperti posisi sekarang ini banyak tato apa, itu ada pertanyaan nggak sih Bang, kayak jemaat-jemaat kayak gitu, atau mereka sudah menganggap itu biasa? Awalnya sih ya mungkin kaget ya lihat kondisi saya, tapi ketika saya dikasih satu ruang untuk kesaksian di situ, saya menampilkan semua foto-foto saya hidup yang lama sama hidup yang baru. Akhirnya jemaat itu melihat, wow, berarti Tuhan itu luar biasa. Dia nggak merubah karakter, tapi merubah fisik juga ternyata. Jadi tampilannya berbeda sekali dengan hidup yang lama dengan hidup yang baru, itu berbeda sekali. Nah disitulah akhirnya orang itu mengerti, paham tentang kehidupan saya. Dan ketika saya membawa anak-anak yang saya jangkau itu anak pang itu, mereka ikut ibadah itu, ya mereka sudah tidak canggung lagi. Karena saya sudah membuka duluan di situ, di tempat itu, karena sudah melihat background saya seperti ini. Jadi bagi mereka, anak-anak yang saya bawa itu, mereka percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan hidup mereka sama seperti saya. Tuhan seperti yang bekerja buat mereka. Betul. Saya juga pernah lihat YouTube yang udah pernah tayang dari kemarin, Kick Andy, FTV dan lain-lain kemarin. Jadi sistem Bang Rudi kayak mencari dari jalan ke jalan kan Bang ya? Lihat ada anak pang, Bang Rudi ajak ngobrol, terus mungkin ayo kamu ikut saya gini. Dari kemarin waktu kalau nggak salah tuh dari dia nggak punya KTP sama sekali, Bang Rudi urusin ya itu ya? Ya, sampai mereka punya akte kelahiran. Jadi saya kan biasanya kalau di rumah singgah itu kan harus ada punya identitas kan. Betul. Apalagi kan nanti Pak RT akan tanya koordinasi dengan saya sebagai ketuanya di situ. Dan ternyata mereka tuh tidak punya identitas sama sekali. Saya bilang, kalian tuh lahir dari batu. Mereka ketawa. Netes kamu. Saya ke Dukcapil cek mereka itu tidak ada semua di situ. Akhirnya
Ya puji Tuhan saya waktu itu dibantu sama Ibu Wakil Wali Kota ya, periode yang sebelumnya. Iya. Ibu Indah Indah Raya. Raya. Beliau datang ke tempat kami dan beliau melihat kondisi anak-anak yang ada di dalam. Beliau sampai merasakan terharu ya mungkin di situ, lihat curhatan dari anak-anak itu, dan akhirnya beliau menjembatani antara saya dengan Dukcapil untuk bisa mengurus anak-anak identitas anak ini. Akhirnya puji Tuhan bisa, mereka punya akte, mereka punya KTP, kartu sehat. Nah, jadi saya tidak membentuk rohani mereka aja, tapi jasmaninya juga supaya mereka juga diakui sama negara. Betul. Kalau tidak punya identitas kan nggak diakui negara Betul. berarti. Untuk berobat pun susah. Ya kan? Pasti. Ya harus diurus sedemikian rupa supaya rohani mereka baik, jasmani mereka pun juga baik. Dan mereka pun kalau kerja punya KTP kan Gampang, orang kan nggak berpikiran yang macam-macam gitu. Oke. Jadi seperti itu. Lah, dari Bang Rudi sendiri waktu menemukan anak-anak pang itu berbagai macam model ya Bang ya? Bas. Berarti. Dari yang gimana aja Bang boleh disebutkan? Dari yang tidak mungkin? pernah mandi sampai baunya kayak bangkai itu ada. Waduh. Sampai tidur itu Apa? diinggapi Disemutin? lalat. Dilalat. Astaga. Saya merinding loh ini Bang, Astaga. denger itu. Sampai saya peluk itu baunya, tapi harus gimana lagi? Harus saya Iya, peluk. Betul. Karena betul. kita tidak boleh melihat penampilan mereka, benci sama mereka enggak. Tuh, apalagi saya melihat ciri khas anak pang tuh yang suka obat-obatan, Ya. minum komik-komikan kayak Ya gitu. betul. Wah, Memang awal mulanya buat rumah singgah itu juga tidak mudah, tidak mudah, Mas Asa, Mbak Ikna. Karena Penuh mereka lika-liku sendiri ya masih berarti ya? terikat dengan obat-obatan, narkoba. Sempat tempat kami itu digerebek sama busep itu pernah. Oh, iya. Malam-malam kita lagi tidur digerebek, ini ketangkap habis mukulin orang, Heeh. ketangkap lagi transaksi narkoba, digerebek kan akhirnya saya tidak enak sama lingkungan sekitar Betul. kan pada akhirnya. Dan untuk mendidik itu pun saya nggak ada emosi buat mereka, ndak ya. Jalan hukum berjalan, kita kan orang Indonesia tak dukung. Betul, Jadi hukum terus berjalan, saya tetap mengunjungi mereka, memberi mereka semangat, bawa makanan kepada mereka, dan ketika mereka keluar, mereka masih kembali ke Rumah tempat pemulihan. Pondok rumah pemulihan. pemulihan. Dan di samping itu juga kita salurkan mereka pekerjaan. Oh bekerja. iya, yang Jadi kemarin Bang Rudi cerita itu Ya. ya ke panti jompo mereka merawat. Ya, ada yang di parkiran, ada yang kerja di resto, ada yang ya masih ada yang ngamen juga, ada Ini yang halal lah Bang. ya ada yang kerja di luar negeri. Ya pokoknya intinya kita bisa bermanfaat buat mereka lah intinya. Seperti itu. Caranya tuh atau kesehariannya untuk memulihkan mereka itu bagaimana Bang? Kan karena pasti masih terpengaruh dengan Ya, hal-hal ya. tersebut ya, Ya, yang ya, itu ya. kan masih ada entah emosinya belum stabil atau Ya. lain sebagainya kan pasti ada ya. Ada, Nah, ada, itu ada. cara Bang Elkel untuk menangani mereka itu bagaimana sehingga mereka akhirnya dapat tersalurkan itu Ya. dapat pekerjaan, dapat dan lain Kira manut lah istilahnya Manut, Bang. ya. Dan nggak kriminal lagi, Betul. mereka lupa. Ya. Mungkin dengan cara Bang Rudi pelayanan atau apa mungkin sebutkan Bang boleh. Ya, jadi saya menjangkau mereka tuh bagaimana sih kalau kita jadi seorang bapak buat mereka. Intinya gitu aja. Kita jadi seorang bapak buat mereka. Bapak itu kan penuh dengan kasih, tegas, dan bapak itu kan maksudnya bisa menerima mereka dalam kondisi apapun ya. Jadi mereka tuh saya ibaratkan mereka tuh seperti yang ada cerita di Alkitab ya, seorang anak yang hilang. Jadi mereka tuh anak yang hilang. Betul. Jadi saya sebagai bapak itu menerima mereka. Kalau mereka datang ke tempat kita nerima dengan baik. Karena gini, anak pang itu, anak jalanan itu butuh penerimaan. Betul. Di rumah dia nggak diterima, di lingkungan nggak diterima. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Dia bingung akhirnya. Akhirnya saya berusaha untuk bisa menerima mereka dalam kondisi apapun ya. Menerima mereka, saya ajak mereka untuk berdoa. Mereka tuh nggak pernah berdoa, nggak tahu doa. Tahu. Saya mengajari mereka untuk berdoa, terus menyanyi lagu rohani. Dari itu mereka mulai ada yang sampai nangis lah, ada yang sampai mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Saya bina seperti itu. Terus makan bersama-sama rame-rame. Jadi nggak
nggak ada istilah ini ketua ini Iya. Oke. semua sama rata lah. Karena kita ini manusia dipandang Tuhan itu sama, Sama, betul. ya kan? Saya tidak pernah memandang status mereka ya. Saya menolong mereka dengan ketulusan hati saya, tapi juga tidak mudah dengan aturan-aturan yang ada di tempat pondok pemulihan. Nggak boleh merokok, nggak boleh mabuk, ya kan? Akhirnya mereka emosi. Satu saat pernah mereka mau Berontak tusuk, lah ya, berontak berarti. mereka. Betul. Satu kali mereka ada yang mau tusuk saya tuh. Jadi malam tuh dia ketok pintu. Jadi saya kok ada sesuatu yang Dapat feeling nggak ya, enak ini. nggak enak. Saya bilang, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya buka pintu itu, dia jatuh. Besoknya tergeletak. Katanya dia melihat di belakang ada satu cahaya putih yang terang pakai jubah. Terus saya tanya, kamu kenapa? Ya mereka sama aturan, terus mereka berontak. Ya anak jalanan biasalah Betul. liar di jalanan. Umumnya seperti itu Kan saya juga pernah ngalami kayak mereka. Apa yang mereka alami, bahkan jauh dari mereka saya sudah ngalami. Makanya saya berusaha untuk bagaimana untuk bisa membawa hati mereka itu bisa tenang, bisa baik. Itu butuh proses yang lama. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Tapi puji Tuhan, mereka sekarang sudah menjadi orang yang baik, orang yang bekerja keras, jujur. Itu yang paling penting. Ya, karena pertama pernah saya pekerjakan orang nggak jujur, saya nggak enak akhirnya. Yang bawah soalnya Ya, kan. akhirnya Oke. saya pilih-pilih orang-orang yang betul-betul mau ingin dirubah, dibentuk. Saya bawa mereka, mindset mereka itu bagaimana sih kalau kita hidup jujur, bekerja dimanapun kita jujur, pasti berkat Tuhan itu selalu ada. Betul. Yang penting jangan kita nipu orang, itu aja. Seperti itu. Keren banget sih Bang Jay. Saya merinding dari tadi nih Bang. Apalagi kayak kemarin saya sering lihat story-nya Bang Rudi itu kan kayak band-bandan, banyak pakai baju punk mungkin ciri khas, tapi banyak yang datang juga. Itu acara apa sih Bang kemarin namanya? Cross apa itu? Itu acara Rock for Jesus. Crossland itu Crossland ya. ya. Crossland itu Christian Underground Community. Jadi Crossland itu penjangkauan kita memang di anak-anak jalanan, mungkin anak-anak yang terbuang, mungkin bukan anak jalan aja sih, orang-orang yang tertolak dari gereja, gereja yang nggak bisa Menerima mereka. Ya, mereka kita bisa terima mereka, kita berkomunitas dengan mereka, dan kebetulan nanti tanggal 26 itu kita juga ada acara tahunan sih. Acara tahunan kita tuh ada dua. Ada Rock for Jesus sama Christmas Rock Party. Kemarin soalnya ngundang-undang artis-artis yang ikut juga kan kemarin betul, itu ya. pembicara-pembicara dari Jakarta, kita undang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang kita undang. Dan nanti tanggal 26 ini kita ada acara Rock for Jesus ke-9 di Surabaya. Jadi teman-teman ini nanti berangkat ke sana. Seperti itu. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka dijamah Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Jadi seperti itu. Itu sangat-sangat keren menurut saya Bang. Ya, mereka penampilannya anak punk. Soalnya Musik-musiknya, jarang, musik-musik rohani di aransemen musik punk semua. Betul. Jadi, wah mereka ya kalau dunia punk bilang pogo ya. Iya, Kita pogo. joget, Mosing. nah seperti itu bebas. Tapi ya ada aja yang menghujat kita seperti itu. Kan itu ekspresi. Ekspresi kita memuji Iya, Tuhan kan bentuk macam-macam. ekspresi. Itu. Bersyukur, Makanya kan betul. banyak orang yang ada yang menghujat kita, ada yang orang yang senang dengan apa yang kita kerjakan seperti itu. Jadi ya plus minus lah. Jadi tapi yang utama kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi seperti itu. Luar biasa. Seperti itu. Berarti Bang Rudi ini sangat-sangat banyak menginspirasi. Ya. Banyak mungkin orang di luar sana taunya Bang Rudi kalau yang nggak kenal nih. Ya, Wah ini preman, debt collector ya kan. sebenarnya enggak lah. Padahal Caca ini harus tahu dulu Bang Rudi ini seperti apa. Don't judge the book by the cover ya Iya, teman-teman. betul. Cah-cah Jangan lihat penampilan lah. Betul. Lihat hatinya yang seperti Iya. Hello Kitty ini Nah. ya, penyayang, penolong Betul. ya kan. Makanya kan di ayat firman Tuhan tuh ada tertulis gini. Tuhan tuh tidak melihat
rupa. Tapi Tuhan itu melihat hati. Ya, Betul, seperti itu. betul Oke. banget. Terus nih Bang, terkait pondok pemulihan tadi. Ya, Otomatis Bang Rudi kan mendirikan nih. ya. Nah, otomatis kan banyak orang di dalamnya itu ikut Andil. andil di dalam Ya, kayak ya, anak-anak ya. pang apa lah itu kan mereka juga butuh makan, butuh mandi, ya, butuh ya. pakaian. Itu bagaimana Bang selama ini menghidupi mereka itu? Bang? Manajemennya lah. Manajemennya, oke. Ya memang sebenarnya butuh ya kita ya. Kalaupun ada, Realistis. kalaupun ada donatur ya saya oke Puji aja, Tuhan. puji Tuhan. Oke, nah, mungkin buat banget. di luar sana nih juga Ya, Caca ataupun para dermawan yang baik hati Ya. mau Yang support. terketuk hatinya. Betul. Nah ini Bang Jadi- Rudi ada pondok pemulihan. ya betul. Jadi manajemen keuangan di Pondok Pemulihan itu kebetulan saya yang handle ya. Jadi kebetulan anak-anak kan kerja. Jadi kita patungan lah dari kita untuk kita. Bayar listrik siapa, bayar ini siapa, Oh. bayar ini siapa. Kita patungan udah pada kerja yang dulu waktu belum kerja saya yang hidupin Cari. mereka Kayak ada sistem kasnya lah. Ya, paling ada enggak. uang kas. Berarti Jadi- semisal nggak ada uang masuk dana tetap mandiri harus kita Ya, kerja sendiri mandiri ya kan? ya. Takutnya gini kalau kita Mengandalkan. bergantung sama donatur, atau saat dia nggak ngasih ke kita akan kecewa. Betul. Nah, jadi kita bagaimana berusaha untuk, kan kita masih punya alat, Ya masih punya anugerah punya lengkap Tuhan, lah, lengkap. bisa Punya kerja, tangan, punya ya, kaki, masih lengkap lah. sehat. Masih sehat, masih bisa bekerja. Bahkan saya juga kerja, Betul. saya juga kerja. Jadi kalau saya nggak kerja, yang mencukupi mereka siapa? Gitu. Jadi saya nggak cuma di dunia pelayanan aja, jadi dunia sekuler pun saya juga kerja. Ya, contoh aja saat ini saya lagi bergerak di kerja di Sentani Foresta ya. Oh ya, Nah, kafe itu ya. Kafe, apalagi Sentani ini udah tutup. Saya ikut lanjut rencanakan itu nanti kan dibangun TK. PAUD ya, Oh, PAUD internasional ya. Saya juga terlibat di situ lagi. Jadi keuangan itu selalu ada. Apalagi kalau saya pelayanan di luar daerah ataupun di pelayanan di tempat-tempat yang gereja-gereja kecil, saya tidak mungkin lah Iya. untuk minta PK ke mereka. Saya punya pegangan sendiri. Jadi saya nggak mau membebani orang-orang yang mengundang saya. Makanya pendeta itu juga kerja juga supaya dia punya income sendiri. Seperti itu bisa menghidupi keluarga ketika mereka diundang di tempat-tempat yang mungkin gereja-gereja kecil. Nah, kita bisa tidak mengambil dari persembahan kasih dari mereka ya. Betul. Seperti itu. Jadi kita mandiri lah. Benar. Seperti itu. Oke, Bang Rudi. Sebelumnya terima kasih Bang, ini udah Siap, siap. datang di Matras Production. Betul. Mungkin Iya. ada close statement ya. Nah, itu Oh, iya, yang iya. paling penting Paling Bang. penting. Jadi buat Pesan-pesan. cacah di luar sana nih mungkin yang kurang kasih sayang dari orang tua, ada yang dari broken home, mungkin anak-anak yang lagi nonton cacah di Betul. luar sana ini Bang. Atau mungkin gini, sebelum itu. Iya. Kalau misalnya Bang Rudi ini ketemu dengan Bang Rudi pada saat itu, pada saat 20 tahun lalu misalkan, atau 15 tahun lalu, Bang Rudi mau ngomong apa sama Bang Rudi yang dulu? Nah, gitu. Itu boleh sebelum Oh. closing statement. Nah, gitu. Kalau mau bilang saya pakai kutipan di Alkitab ya. Boleh, dari mana? Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ah, Oke. puji Tuhan. Jadi manusia yang lama biarlah sudah berlalu, tidak usah kita ingat-ingat kembali, tapi kita masuk ke dalam manusia yang baru, hidup yang baru, hidup yang berubah, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu. Oke, lanjut ke closing statement Nah, buat cah-cah matras Ini di kebetulan rumah. saya cat ya, Betul. biar nggak lupa. Iya, boleh. Boleh banget. Bang. Oke, Oke, pertama yaitu jangan terlalu cepat menilai seseorang dari wajah. Jangan terlalu cepat Menilai menilai seseorang dari wajah. Oke, pertama. Tato di tubuhnya, cara berpakaiannya atau masa lalunya. Oke. Pokoknya jangan kita menilai background orang itu dari penampilannya. Apalagi Jangan. dari tato, kelihatan Ya. apa pakaian dan lain-lain Padahal seperti kan itu ya. tato seni ya Mas. Seni, ya? tidak ada masalah Menurut bagi saya. Tato itu seni. Tato itu seni. Tidak ada masalah bagi saya. Betul. Nah, berikutnya karena bisa jadi orang hari ini kita pandang
sebelah mata, besoknya dia akan menjadi orang yang lebih luar biasa. Makanya jangan pernah kita mandang orang apa Secara ya, negatif. Jangan secara orang negatif. jangan memandang Suatu orang saat sebelah orang itu mata nanti akan tadi. menjadi orang yang luar biasa. Kita kan nggak tahu. Betul. Kita kan nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, ya kan. Betul. Nah, yang terakhir pesan saya, hiduplah dekat dengan Tuhan, karena ketika kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, Ini disclaimer bukan hanya seluruh ya, semua. ya semua, Semua. apapun agamamu, apapun Betul. kepercayaanmu, kalau Nah. Betul. kamu dekat dengan Tuhan itu ada satu ketenangan. Betul Karena banget. hanya dekat dengan Tuhan kita akan merasa tenang. Iya. Betul, saya Apalagi setuju. arus dunia seperti ini, ya kan? Bener banget. Apa-apa serba naik. Naik. Nah, makanya kita harus banyak dekat dengan Tuhan supaya lebih tenang. Di dalam ketenangan itu kita bisa berdoa. Seperti itu. Makanya Oke. butuh ketenangan dalam hidup. Oke, terima kasih Bang Rudi. Mantap, Luar siap. biasa. Oke, Cah, sampai di sini dulu podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan like, komen di and bawah. comment di bawah ini ya. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Selanjutnya. Mantap.